Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan, nama saya Isma dan rekan saya Istian. Di sini kami akan menjelaskan 4 poin materi, yakni yang pertama, pengertian perkiraan masyarakat masa depan, yang kedua, ciri-ciri masyarakat masa depan, dan yang ketiga yaitu perbedaan masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi, serta yang terakhir yaitu upaya pemerintah dalam mengantisipasi terhadap masyarakat masa depan. Poin pertama, yakni pengertian perkiraan masyarakat masa depan. Pengertiannya yakni pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dinyatakan bahwa dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Perlu dikemukakan juga pengertian dari kebudayaan karena adanya saling berkaitan antara pendidikan dan sosial kultural. Nah, arti dari kebudayaan yakni keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar. Adapun beberapa wujudnya, yang pertama ada berwujud ideal, yakni ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Dan wujud yang kedua adalah kakuan, yakni berpola pikir manusia dalam masyarakat. Yang ketiga ada berwujud fisik, yakni hasil karya manusia. Pengertian kebudayaan yang begitu luas tersebut seringkali dipecah lagi dalam unsur-unsurnya. Dan sering dipandang sebagai unsur-unsur universal dari kebudayaan, yakni sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi dan peralatan. Nah, jika unsur-unsur tersebut berubah, maka akan berdampak pada unsur-unsur kebudayaan yang lainnya. Untuk poin yang kedua yaitu ada ciri-ciri masyarakat masa depan. Yang pertama ada kecenderungan globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti secara umumnya atau utuhnya yaitu kebulatan. Bermakna bumi sebagai suatu keutuhan seakan-akan tanpa tapal batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan. Beberapa kecenderungan global pada 4 bidang yaitu pertama pada bidang iptek yang mengalami perkembangan yang dipercepat utamanya pada penggunaan teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Yang kedua yaitu pada bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Dan yang ketiga yaitu pada bidang lingkungan. Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia dan berkewajiban melestarikannya. Dan yang terakhir yaitu pada bidang pendidikan. Dalam kaitannya dengan identitas, bangsa termasuk budaya nasional dan budaya Nusantara. Selanjutnya untuk ciri yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perkembangan iptek dapat berdampak positif dan negatif tergantung bagaimana kesiapan bangsa beserta kondisi sosial budayanya untuk menerima limpahan informasi atau teknologi tersebut. Untuk segi positifnya antara lain memudahkan untuk mengikuti perkembangan iptek yang terjadi di dunia, menguasai dan menerapkannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Sedangkan segi negatifnya akan timbul apabila kondisi sosial budaya belum siap menerima limpahan itu. Percepatan perkembangan iptek tersebut juga terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Terdapat serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan iptek yaitu pertama penelitian dasar atau basic research, yang kedua yaitu penerapan tahapan atau applied research, yang ketiga pengembangan teknologi atau teknologi development, dan yang terakhir yaitu penerapan teknologi. Untuk ciri yang ketiga yaitu ada perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Meskipun teknologi komunikasi berkembang secara cepat, namun perkembangannya tidak secara merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merebut teknologi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama,
perkembangan teknologi satelit yang mutakhir. Yang kedua, penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, di bidang media cetak. Dan yang keempat, di bidang media elektronik. Nah, yang keempat, ada peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu, menuju masa depan tersebut makin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan yang dibutuhkan. Adapun poin ketiga dari materi kita yakni perbedaan masyarakat agraris, industri, dan informasi. Yang pertama, masyarakat agraris. Nah, agraria berasal dari bahasa Latin yaitu agar yang bermakna lapangan, pedusunan, wilayah, dan tanah negara. Dengan kata lain, mengkaji tentang agraria maka sama halnya membahas hal-hal yang berhubungan dengan tanah atau lahan pertanian atau kepemilikan tanah dalam arti luas. Yang kedua adalah masyarakat industri. Nah, masyarakat industri merupakan sekelompok orang yang mempunyai keterlibatan dalam kaitan teknologi, ekonomi, dan perusahaan di sentara produksi. Masyarakat industri memiliki nilai-nilai tertentu yang membentuk sikap dan tingkah laku yang tercermin pada sikap dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup mereka. Dan yang ketiga ada masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat yang dapat memaksimalkan informasi dan teknologi komunikasi baru, atau dengan kata lain ICT. Mereka memanfaatkan teknologi baru tersebut dalam berbagai sendi kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Dan untuk poin yang terakhir yaitu ada upaya pemerintah dalam mengantisipasi masyarakat masa depan. Pengembangan pendidikan terhadap masyarakat masa depan yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik. Pendekatan sistematis adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan secara teratur melalui perencanaan yang bertahap. Sedangkan sistematik merujuk pada pendekatan sistem dalam proses berpikir yang mengaitkan secara fungsional semua aspek dalam pembaruan pendidikan tersebut. Penggarapan pembaruan pendidikan tersebut juga haruslah menyeluruh, mulai pada lapis sistem atau nasional, lapis institusional, sampai pada lapis individual. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya, maka telah ditetapkan kerangka dalam pembangunan sektor pendidikan untuk bersama-sama dengan sektor lainnya akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi proses tinggal landas dalam pembangunan jangka panjang kedua. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara Indonesia dalam abad ke-21 yang akan datang. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.